Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami sungguh sangat bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, tidak semua yang tersenyum kepada kita adalah teman. Dan tidak semua orang yang mengomentari kita atau yang menegur kita adalah musuh. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita menilai orang lain hanya dari sikap luar. Ketika seseorang ramah dan memuji kita, kita langsung menganggap dia berpihak pada kita. Sebaliknya, ketika ada orang yang mengkritik dan menegur kita mudah merasa bahwa orang itu menyerang kita dan menganggap dia sebagai lawan kita. Padahal pada kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang tersenyum tetapi menyimpan maksud yang tidak baik. Dan ada juga orang yang berani menegur justru karena ia peduli dengan hidup kita. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 6 mengatakan demikian. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ayat ini terdapat dalam kitab Amsal yang merupakan kumpulan hikmat kehidupan, sebagian besar dikaitkan dengan Raja Salomo tentunya. Kitab ini ditulis untuk mengajarkan kebajikan, kebijaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada zaman Israel kuno, hikmat dianggap sesuatu hal yang sangat penting karena menolong seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menyesatkan dan mana yang baik. Maka Alkitab mengajarkan bahwa teguran dari seorang sahabat yang tulus mungkin terasa menyakitkan, tetapi sebenarnya itu membawa kebaikan. Sebaliknya, pujian yang terlalu berlebihan dari orang yang tidak tulus bisa saja menyesatkan dan bahkan mungkin hanya untuk menyenangkan hati kita sementara. Kebenaran ini terlihat dalam kehidupan Yesus Kristus. Dalam pelayanannya banyak orang yang datang kepadanya dengan kata-kata yang manis, tapi memiliki maksud yang tersembunyi. Beberapa pemimpin agama memuji atau bertanya kepada Yesus dengan sopan, tetapi sebenarnya mereka sedang mencoba menjebaknya, menjatuhkannya. Namun di sisi lain, Yesus juga sering memberikan teguran yang keras kepada murid-muridnya. Karena kenapa? Karena ia mengasihi mereka dan ingin mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Ia tidak mencari pujian manusia, tetapi membawa terang yang membuka isi hati manusia. Di hadapan Kristus, kemunafikan tidak bisa disembunyikan. Dan teguran yang ia berikan selalu bertujuan untuk memulihkan. Maka renungan ini mengajarkan kita untuk memiliki hati yang bijaksana. Jangan terlalu cepat percaya hanya karena seseorang bersikap manis, tetapi juga jangan langsung menolak orang yang berani menegur kita, menutup diri apalagi. Kadang-kadang Tuhan memakai teguran orang lain untuk membentuk karakter kita. Yang lebih penting adalah belajar melihat hati dan tujuan di balik setiap perkataan seseorang. Karena itu, mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita mampu membedakan mana sahabat yang tulus dan mana kata-kata yang hanya menyenangkan telinga saja. Marilah kita belajar memiliki kerendahan hati untuk menerima setiap teguran yang membangun dan pada saat yang sama tetaplah berhati-hati terhadap pujian yang menipu. Ketika kita hidup berjalan bersama Tuhan dan belajar dari teladan Kristus, maka kita akan memiliki hikmat kebijaksanaan yang boleh melihat orang lain dengan jernih, menjalani hubungan dengan hati yang lebih dewasa. Memang kita butuh hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan untuk membedakan mana sahabat yang baik, mana sahabat yang hanya pura-pura. Beberapa hari yang lalu kita melewati Jumat Agung. Kita ingat Yudas Iskariot, dia selalu bersama dengan Yesus, tapi pada akhirnya dia memberikan ciuman kemunafikan kepada Tuhan yang menunjukkan bahwa dia mengasihi, tetapi ada motivasi lain di balik semua itu. Sekalipun kita tahu setelah itu dia mungkin menyesal dengan apa yang dia lakukan, tetapi dia tidak bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Karena dia tidak kembali ke jalan yang benar itu. Sekali lagi, tidak semua teman yang tersenyum dengan kita adalah orang yang benar-benar mengasihi kita. Sebaliknya, tidak semua orang yang menegur kita juga adalah musuh kita.
Dan apalagi kalau kita menganggap dia adalah orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, terlebih firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.